Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini di edisi Perempuan Inspiratif ya, saya sudah mengundang salah satu perempuan yang boleh menginspirasi kita dengan perbincangan adalah suka duka polisi perempuan. Jadi berarti seorang polisi yang yang telah saya undang di studio ini untuk berbincang-bincang. Dan tentu siapa dia, saya akan beri kesempatan kepada Ibu AKP Marmi untuk memperkenalkan diri lebih jauh. Silakan. Terima kasih Bapak Aswin yang telah mengundang saya. Nama saya Marmi Asih. Cuma kalau di Manado Pak, mohon izin saya terkenal dengan nama Asih Pak. Jadi kalau mau dicari Marmi mungkin di Polda, di Polresta susah mau dapat, mohon izin. Jadi nama saya cukup dipanggil Ibu Asih. Ibu Asih ya. Ya. Kemudian saya bertugas, yang lama saya sebagai Kanit PPA Polresta Manado, itu sudah hampir mau 4 tahun ini, itu sudah Kanit PPA yang ketiga kali Pak. Ketiga kali ya? Iya, jadi tipe A, tipe C, tipe B, dan tipe A yang sekarang ini. Kemudian pada tanggal 13... Kalau tipe C di mana itu? Tipe C itu, waktu itu saya masih Bintara Pak. Bintara. Ya. Kemudian waktu tipe B, saya saat itu masih Ibda. Kemudian begitu tipe A, saya kembali lagi ke Polresta Manado dengan jabatan Kanit PPA. Iya, kemudian pada tanggal 11 Mei bulan lalu, saya dapat tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat sementara Kepala Bagian Perencanaan Polresta Manado sampai saat ini. Namun saya juga tidak pernah meninggalkan PPA karena belum ada pengganti. Jadi masih double, apapun bukan ya untuk double jabatan sih enggak. Cuma untuk tugas dan tanggung jawabnya kita masih lihat kira-kira mana yang perlu bantuan saya masih siap untuk membantu. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya sebelum saya ajak bincang-bincang ke Ibu Asih. Tadi sudah memperkenalkan diri secara langsung ke Tribuners. Dan sesuai tema ya, suka duka polisi perempuan. Jadi saya ingin bertanya dulu, tentu Bu Asih ini menjadi seorang polisi apa memang cita-cita atau gimana? Dan mungkin boleh diceritakan ya gimana kemudian perjuangan menjadi seorang polisi dan sampai saat ini. Terima kasih. Ya. Mohon maaf, kalau saya ini latar belakang saya sekolahnya di Sekolah Pendidikan Guru. Guru ya? Iya, tapi karena mungkin keluarga saya polisi, sehingga saya terdorong saat itu kan bisa SPG masuk polisi. Saya berupaya ikut polisi dan akhirnya 1 kali tembus. 1 kali aja ya? Iya. Saat itu saya mendaftar di Polda Metro Jaya. Kemudian saya ditugaskan di Polda Suluteng. Itu di bagian Dinas Psikologi. Itu kurang lebih selama 14 tahun, Pak, cukup lama. Itu tugasnya apa kalau dinas psikologi? Dinas psikologi kita melayani konsultasi, kemudian untuk melayani tes-tes. Itu yang mau masuk karyawan. Kalau dulu Pak mohon izin itu yang mau masuk karyawan bank, karyawan perusahaan. Itu ada psikotes ya? Iya, kemudian mau masuk polisi baik dia Tamtama, Bintara, Perwira, Akpol sekalipun. Kemudian Sespim yang untuk sederajat pimpinan. Apa? Siap, karena dari dulu kan artinya dari Mabes memberikan kewenangan untuk daerah itu mengetes testernya dari daerah. Walaupun nanti hasilnya kita bungkus Mabes Polri yang koreksi. Iya, tapi tesnya dari daerah masing-masing ya? Iya, dari daerah masing-masing. Testernya kita lah yang jadi testernya luar biasa ya. Dan setelah itu, Setelah itu kemudian berjalannya waktu, ini yang kita sebut yang mutasi yang paling lama aja. Karena kalau yang mutasi hanya 1 bulan, 2 bulan, nah itu sering juga itu ya. Ada juga Pak. Ada jadi juga. Kan misalnya Rupa Dispri Kapolda itu saya sudah 3 kali, walaupun cuma sebentar-sebentar. Kemudian saya saat itu mulai 2003 saya mutasi ke Polresta Manado. Dan saat itu saya di Taut Kapolres. Nggak ada 1 tahun, cuma 9 bulan. Nah, saat itu langsung di situ mulai saya belajar di reserse. Langsung masuk di unit PPA. Unit PPA ya? Iya, sampai saya sekolah tahun 2010. Jadi PPA ini berarti berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak ya. Perempuan dan anak. Iya, iya.
Bu Asi, ini menarik ya karena ini terkait dengan polisi perempuan. Tentu kita ketahui bersama ya Tribuners bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ya, perlindungan terhadap perempuan dan anak ini menjadi konsen ya, menjadi konsen daripada negara. Karena itu ada undang-undang baru yang baru disahkan ya, undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan perempuan ya. Ini menunjukkan bahwa banyak elemen negara ini atau pemerintah memang konsen terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Saya ingin tanya, Bu Asi, ini ada sekian lama kan, di Manado ini gimana terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak? Apakah sedikit, biasa-biasa, atau kasusnya banyak, gimana? Mohon izin Bapak, Ya. kalau di Manado ini yang dulunya mungkin karena tidak tahu, Ya, ya. dengan adanya sosialisasi mungkin dari UPTD, itu UPTD provinsi, UPTD Kota Madya, semua kan ada Kabupaten kota lah ya. Ya, kabupaten. Itu karena banyak sosialisasi sehingga masyarakat itu tahu dan sadar. Yang mana bahwa kalau kekerasan itu bisa lapor dan ditindaklanjuti sampai selesai ke meja hijau. Tuh. Jadi masyarakat semakin pintar dan semakin sadar bahwa kalau kekerasan. Tapi kan bagus kan itu, artinya Bagus. masyarakat semakin sadar bahwa kalau dia ada haknya atau dia diperlakukan tidak adil, ada atas sesuatu yang dilakukan terhadap dia harus melaporkan ke pihak yang berwenang kan ya. Siap. Iya, artinya begini, kan sebagai pelaku otomatis kalau saya berbuat begini berarti dia sudah lihat, oh nggak boleh, kalau memang mau melawan hukum ya berarti ujung-ujungnya penjara. Ya. Kemudian yang artinya yang tidak tahu kan bisa, oh sedangkan dia masuk padahal cuma begini. Ya. Iya, akhirnya kan jadi getok tular. Artinya apa? Dari satu ke satu nyatanya dia boleh bikin. Akhirnya banyak yang konsultasi ke saya, PPA. konsultasi, kalau begini bisa nggak Bu? Begini bisa lapor. Ya, itu sesuai dengan undang-undang. Sebelum mereka melapor resmi ya, mereka konsultasi dulu ya. Siap, mereka konsultasi. Kira-kira ini bisa masuk kan? Kita kalau namanya laporan Pak, untuk konsultasi semua saya layani. Kalau untuk pembuktian, kalau mau masuk di persidangan itu kan perlu pembuktian. Coba saya inilah satu-satu cari pembuktiannya apa. Kalau memang pembuktiannya ada, ya kita ajukan ke kejaksaan untuk di meja hijaukan. Tapi kalau memang pembuktiannya tidak ada, ya itu berarti bukan tidak ada sih. Kadang kan ya tetap kita akan melakukan penyelidikan semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Bu Asi, ini menarik ya kasus-kasus ini, seperti saya katakan di awal bahwa kasus ini sangat negara sangat konsen ya, dan kita ketahui di lapangan tidak semudah yang umumnya bayangkan ya, karena kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baik berupa misalnya pemerkosaan, cabul dan yang lainnya, ini kan kasus-kasus yang biasanya tidak terjadi di ranah umum, sehingga salah satu kesulitannya tentu misalnya saksi ya kan, saksi. Kemudian ada di daerah-daerah tertentu tentu yang kesulitan ini kultur ya, keinginan, sehingga ada budaya malu untuk melaporkan ya, melaporkan. Sehingga mungkin di yang lalu sangat sedikit yang melaporkan, sehingga mereka bilang gunung es ya. Ini saya kira Bu, PPA selain dia melihat bahwa ada kasus, kira-kira ada tidak dari kewajiban dari PPA untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat atau khususnya ke perempuan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan? Kalau untuk sosialisasi Pak, ya, mohon maaf kalau kita kan dititik beratkan ke tindakan hukumnya. Tapi kita juga kan sering diminta dari UPTD mungkin Kota Madya ataupun provinsi untuk menjadi narasumber lah. Disitulah kita bisa, bahkan bukan hanya di situ, biasa kok yang kalau ada arisan-arisan ibu-ibu PKK, kemudian dari gereja jemaat ya Pak Moni. Iya, dari jemaat gereja, ada kemudian materi dari, yang begitu ya, betul. Ibu
saya bisa dikasih pencerahan materi KDRT ataupun Bu saya trafficking. Sering juga ya? Sering. Jadi itu mungkin di situ saya bisa Ada berbagi ruang. ilmu saya. Jadi artinya biar itu untuk menekan Ya. kasus itu, dan apabila terjadi bisa konsultasi ke saya. Jadi tidak sedikit juga Pak, mohon izin yang konsultasi ke saya, dan semua pasti saya layani. Gitu. Jadi ini ya faktanya, selain kedinasan juga ada semacam organisasi-organisasi yang Iya. mengundang ya, Siap. untuk organisasi keagamaan, pemerintah ya. Betul. Pemerintah, dan itu menjadi wadah atau kesempatan dari Bu Asih dan teman-teman Siap, untuk untuk menyampaikan inspirasi-inspirasi. iya, tentu contoh-contoh kasus kan Iya, Bu Asih siap. lebih banyak karena pengalaman, selain sebagai polisi juga pengalaman karena di PPA ya. Yang menangani langsung, yang Menangani. berhubungan langsung. Bu Asih, di Manado ini kebanyakan kasus-kasus yang bagaimana yang terjadi? Boleh ada contoh-contoh kasus gitu. Yang di Manado ini Pak, mohon izin, kalau yang paling besar adalah kasus persetubuhan anak. Oh, ya. Kasus persetubuhan anak artinya apa? Ya mereka sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, baik itu dengan di bawah umur, maupun dengan orang tuanya, maupun dengan keluarga dekat, ataupun dengan baru berkenalan. Kemudian karena adanya medsos sekarang, Iya, sosial, ya. karena adanya micet itu mereka langsung baku tawar langsung Pak sendiri. Jadi misalnya kita kan langsung kontak langsung dengan aplikasi micet. Aplikasi itu. micet. Kemudian kita sudah di booking berapa, langsung ketemu di hotel mana. Itu. Jadi selama Covid kemarin tuh yang parah itu, mohon izin. Itu yang merebak itu ya, yang Iya, siap. kasus-kasusnya. Ini berarti ini kasus masuk ke perdagangan orang ya, atau apa? Kalau mau bilang perdagangan orang belum bisa dikatakan belum, perdagangan, karena ini kan dirinya menjual dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang diuntungkan kepada orang lain, itu tidak ada. Jadi dirinya menjual dirinya sendiri. Oh, yang ini ya, itu disebut apa kalau di dalam hukum? Ya, itu mohon izin, kalau memang saya ketemukan, kan banyak juga yang saya ketemukan penggunanya. Ya, saya pasang pasal dengan persetubuhan anak. Itu yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Tapi kalau misalnya kita ancam dengan pasal perkosaan, kita terapkan perkosaan, mohon maaf, perkosaan ini tidak ada minimalnya dan maksimalnya 12 tahun. Lah kalau tidak ada minimalnya, nanti bisa-bisa berapa saya juga nggak tahu. Iya. Tergantung pembuktian ya. Siap. Tergantung pembuktian, artinya tergantung bukti-bukti di lapangan, juga bukti petunjuk, ya mungkin ya saksi ahli atau alat bukti lain ya yang ini ya. Lagian kalau rupa misalnya pasal perkosaan itu dengan ancaman kekerasan. Sedangkan persetubuhan ini kan di situ ada ayat-ayatnya. Ada yang suka sama suka, ada yang dibujuk, ada yang artinya pakai ancaman kekerasan. Jadi walaupun dia perkosa, saya nggak pakai pasal perkosaan. Kalau umurnya masih di bawah umur, jadi saya langsung tarik aja ke persetubuhan atau perbuatan cabul. Itu yang lebih afdol, karena memang ancaman hukumannya sangat tinggi dan ada batas minimalnya. Ada batas minimal ya. Itu. Jadi memang butuh ketelitian dan kejelian ya dari Ibu Asih dan kawan-kawan untuk melihat kasus ini di mana ya. Posisi kasus ini. Karena mohon izin, karena kalau di media sosial, Bu, bukannya dia diperkosa. Itu bahkan ada yang pendamping atau, Bu, dia kan diperkosa, bukan persetubuhan. Masya Allah, kita bilang, Bapak, Ibu, mari silahkan duduk. Baru saya terangkan, kalau perkosaan, bla 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 bla. Tadi. Kemudian kalau persetubuhan ini ancaman hukum, berarti bukan saya ini memilih ke tersangka, melainkan saya mendukung membantu korban ya. Iya. Tapi ya memang kan banyak juga masyarakat ya yang keinginan tinggi untuk membantu, tapi memang pengetahuan hukum juga kan kurang ya.
sehingga memang saya kira Ibu Asih dan teman-teman mempunyai kewajiban untuk ini ya, menginformasikan. Betul lah. Informasi itu tak mulai dari itu. Kalau misalnya dari pihak misalnya gereja ada acara, Iya. kemudian ada pengajian, ibu-ibu Iya. PKK. Di situ kita artinya kasih pencerahan yang memang artinya biar cuma sedikit tapi sangat berguna. Sangat ini. Jadi ya ini diingatkan juga ya ke ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini Tribuners menjadi tanggung jawab bersama, sehingga Ibu Asih mengatakan Ibu Asih dan kawan-kawan di kepolisian tentu lebih bergerak ketika ada suatu kasus ya, ada suatu tindakan bergerak ketika ada suatu kasus. Tapi tadi sudah dikatakan apabila juga ada kegiatan-kegiatan dari stakeholder yang lain, misalnya dari pemerintah ya melakukan Ibu PKK melakukan sosialisasi bagaimana pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan atau yang lainnya ya, atau dari gereja dikatakan, dari masjid ya, atau organisasi yang lain, organisasi kepemudaan, ormas, silakanlah. Artinya karena memang untuk kasus-kasus seperti ini kan atau hal seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh salah satu instansi. Polisi saja nggak bisa kan, membutuhkan stakeholder yang lain. Dan tadi sudah diceritakan ya oleh Ibu Asih terkait dengan beberapa kasus yang terjadi. Dikatakan tadi bahwa tren yang terjadi sebenarnya di ketika COVID tadi adalah kekerasan seksual atau hubungan cabul atau persetubuhan yang di luar nikah, anak-anak maupun pada ini ya, orang dewasa pelakunya. Tapi dikatakan tadi menggunakan fasilitas micat. Jadi mungkin ada orang-orang tua yang tidak terlalu akrab dengan gadget ya. Ini tadi dikatakan anak-anak yang di bawah umur juga kan, di bawah umur sih yang ini. Sehingga butuh mungkin kalau dari akademisi dia harus meneliti ya ini tren ini ya, tren yang terjadi. Betul. Kita tidak tahu mungkin apakah ini karena bisa jadi ini karena keterdesakan ekonomi ya, bisa jadi keterdesakan atau faktor yang lain yang kita tidak tahu. Dan tentu Bu Asih ini saya ingin tanya Bu Asih, ini trennya kenapa? Kan ada mungkin yang kedapatan oleh Ibu Asih dan kawan-kawan. Biasanya ini karena apa? Mereka biasanya itu Pak, karena ya nggak sekolah, pegang gadget. Tidak sekolah, jadi anak-anak di bawah umur yang tidak serius sekolah. Selama COVID ini kan tidak tatap muka, jadi sekolahnya hanya di rumah. Jadi mereka pegang gadget, terus ya melakukan chatting, kemudian orang tua juga mungkin kontrolnya kurang. Kemudian anak-anak ini juga pengen punya barang lebih tapi orang tua belum mampu. Jadi untuk artinya mengejar pengen memiliki sesuatu tapi orang tua belum ada mampu. Kebutuhan yang diinginkan biasa anak remaja, anak pemuda kan, dan mereka mengambil jalan pintas ya. Ini banyak ya yang terjadi di Manado dan banyak. Kemudian kan itu apabila terjaring ya artinya kan saya punya unit opsional lapangan itu kan selalu beroperasi Pak. Jadi artinya begini, mereka selalu beroperasi itu di penginapan maupun di hotel-hotel apa. Jadi ya kalau kedapatan ya langsung dibawa kantor, langsung saya proses. Apapun alasannya. Iya. Ini kasus-kasus yang terjadi. Jadi mempergunakan gadget ya untuk transaksi ya ini ya. Iya, transaksi ya. Untuk transaksi dan ini kurang lebih terjadi selama pandemi. Bu, saya ingin bertanya, selain kasus-kasus yang model tadi ya, tadi kan tadi dikatakan ya itu memang tidak masuk di pemerkosaan atau cabul ya, karena kecuali yang pelaku atau gimana? Oh, kalau misalnya rupa trafficking. Kalau trafficking kan berarti ada yang mengambil keuntungan dari itu, Pak. Artinya merasa tereksploitasi apa? Artinya begini, misalnya, Misalnya ada seorang bapak yang janjian dengan saya.
Bu, saya mau minta dilayani ini berapa. Kemudian saya suruh kepada orang lain, Dek, tolong ini dilayani dengan harga ini. Kemudian uang itu ditransfer ke saya. Setelah saya ditransfer ke saya kan sebagian saya berikan ke anak itu, sebagian buat saya. Artinya saya kan sebagai mak comblangnya. Mak comblang, iya, mak comblang. Nah, itu trafficking ya? Itu trafficking. Itu. Saya kena itu. Kena, ancaman hukuman juga 15 tahun penjara. Wow, 15 tahun ya. Itu yang trafficking aja. Berarti ada orang yang menjalankan bisnis. Ini dianggap bisnis ya. Diberikan bisnis sehingga ada korban, ada yang menjadikan objek, dijadikan objek untuk mencari keuntungan. Ada ini ya, apa ya itu, pembelinya, ada pembelinya. Tapi ini kalau pembelinya ini sempat ketahuan, saya proses juga, Pak. Kena pasal apa itu? Kan kena pasal persetubuhan, dia kan pemakai. Cuma kebanyakan ini pembeli ini udah nggak di itu lagi, karena biasanya mereka juga pakai ID palsu atau apa. Tapi kalau memang sempat ketahuan ya saya jaring juga. Dua-dua kena. Dua-dua kena. Jadi penggunanya pakai, yang penjual pun saya sikat juga. Tapi ini dikatakan kayak tadi, ada yang langsung dia amatiran, dia tidak memakai mak comblang, tidak memakai ini. Itu gimana? Itu biasanya itu kedapatan di operasi, Pak. Operasi ya. Saat kita melakukan giat operasi atau mungkin kita tim opsnal lapangan itu, mereka ya pokoknya informasi itu ada aja. Iya, dengan berbagai cara tentunya. Dengan berbagai cara. Masuk kan kan dibilang tindak kejahatan lebih, itu polisi tentu lebih hebat lagi kan. Iya. Itu masuk juga bisa itu dikena atau hanya pembinaan ke? Oh, nggak bisa, Pak. Itu tetap kan sudah pengguna. Oh iya. Itu yang jelas kalau memang penggunanya ini kita akan proses. Tapi kalau pengguna sudah lari, ya paling tidak anak ini kita beri pembinaan. Kita panggil orang tuanya, kasih tahu yang mana dia perlu pengawasan lebih, itu perlu mungkin kurang kasih sayang atau bagaimana sehingga dia mungkin cari kasih sayang di luar tapi dengan cara yang salah. Yang salah ya. Ya. Bu, selain kasus-kasus ini ada tidak yang kasus-kasus misalnya KDRT, kekerasan rumah tangga atau gimana? Banyak juga, Pak, KDRT. Baik dia KDRT kepada istri, suami ataupun kepada anaknya. Jadi sekarang kan mau bilang ini Bu kita hajar tapi hajar dalam batas tanda kutip bagaimana. Biasanya yang sangat itu lagi guru sama murid. Biasanya kan kita perkelahian guru dengan murid atau apa. Sekarang udah banyak yang tercover media. Artinya begini, kalau memang pembelajaran jangan sampai, Pak. Artinya begini, pembelajaran itu di mana? Kalau pukulnya di kepala apakah itu pembelajaran? Iya. Itu sensitif sangat sensitif. Kalau memang dia pembelajaran, artinya begini, kalau dia salah, misalnya dia suruh menghormat bendera, dia suruh berdiri siap, itu sesuatu kan yang membuat dia jerah yang membuat dia jerah. Apakah dia suruh menyapu ruangan selama 3 hari berturut-turut, tugas kebersihan, itu kan suatu hukuman juga, tapi bukan berarti kan hukuman fisik itu. Tapi kalau dia memukul, apalagi sampai ini ada tanda-tanda kekerasan, ya itu namanya tetap penganiayaan. Penganiayaan ya. Tapi guru juga itu ada undang-undangnya juga sih yang untuk melindungi. Ya. Tapi ya bukan semata-mata kalau pukul plak kok langsung dilindungi. Kita kan lihat situasi kondisinya. Iya. Jadi artinya guru juga mempunyai kewenangan tentu ya, dia untuk mendidik tapi memang tentu ada batas-batasnya seperti dikatakan tadi. Tentu kalau mendidik misalnya dengan misalnya menghormati yang bendera misalnya atau kalau dulu angka kaki setengah orang Manado bilang tentu kan, ini bikin efek jerah kan. Betul. Tapi tentu apabila misalnya memukul kemudian kena bagian kepala, sesuatu yang bisa membuat cedera ya, bagian tubuhnya bisa cedera, bahkan kalau kena kepala ini kan bahaya juga ya. Tetap kan orang tua tidak terima ya. Ini tadi contoh ya kasus-kasus mohon izin Pak, ada lagi nih Pak, kasus-kasus kekerasan anak tapi dilakukan oleh anak.
Oh, itu siap ada Pak. anak Jadi, kepada anak. anak kepada anak. Pelakunya ada, korbannya anak ya. Iya siap. Ya, ya. Jadi anak otomatis itu kan, kalau kita sih saya kembalikan ke orang tuanya. Artinya coba cara mendidik anak dari kecil itu bagaimana itu. Karena ada anak yang umurnya masih di bawah umur, dia sudah main sajam. Itu masih di bawah 12 tahun. Sudah main Berarti, sajam. Kalau di bawah 12 tahun kita kan tidak bisa menyidangkan. Belum masuk di Iya, belum ini. masuk. Sampai dia berupaya, sehingga sampai umur sebelum 14 tahun ini dia sampai menikam orang. Ada. Ya, kalau dia menikam orang, posisinya dia di bawah 12 tahun, yang kena apa? Gimana itu? Ya, mungkin kalau 12 tahun akhirnya bisa disidik, tapi belum bisa disidangkan sesuai undang-undang peradilan anak. Tapi kalau sudah lewat 12 tapi masih di bawah 14, itu tidak bisa dilakukan penahanan, tapi bisa untuk diproses disidangkan, nggak apa-apa itu. Tapi Bu, ini persoalannya kan ini artinya mau dibilang apa? Ini sering terjadi juga di masyarakat. Sering ada terjadi. Ya, ada anak-anak yang dikatakan tadi masih bawah 12 tahun tapi sudah familiar dengan barang tajam dan dia Siap. sudah menggunakan ke ini ya, Iya, sampai di bawah umur 14 tahun dia sudah menikam orang. menikam orang ya. Kalau menyebabkan kematian atau Iya. cedera orang kan Tetap, artinya kita tetap Pak berupaya bagaimanapun juga. Nanti kita kurang koordinasi dengan Peksos, dengan Bapas, artinya anak ini bagaimana mau dirawat, penanganannya ya. Iya, iya. untuk penanganannya lebih lanjut itu. Dan di situ juga mungkin kalau itu kita lihat ke belakang, ini anak ini mungkin pendidikan dalam keluarganya. Ya, keluarganya gimana ya? Iya. Ini maksudnya. So, Ya. itu kita kadang kalau memberikan materi dan anak-anak umur 3 tahun, umur 2 tahun, mereka udah main pisau, walaupun pisaunya ini pisau tumpul. Pisau tumpul ya. Tapi Mungkin itu kan kelihatan bukan- mainan, tapi pisau ini kan bukan keberadaannya untuk main. Iya, Jadi iya, iya. coba kita sebagai orang tua, kalau saya nggak bilang, Dek, apa itu pisau? Pisau itu bukan untuk mainan loh, itu ya. untuk memasak mama. Mari, mama simpan. Karena itu untuk memasak, bukan iya. untuk bermain. Mungkin kalau Artinya dibiarkan, edukasi dari orang tua ya. siap, itu kan akhirnya kan lama-lama kalau dibiarkan, pisau tumpul enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya mungkin sekarang enggak ada masalah, jangan sampai nanti di umur 12 tahun Dia ke atas, kebiasaan ya. kebiasaan main pisau, artinya dia bawa badai apa. Nah, itu kan artinya pembelajaran kita dari Keluarga ya. keluarga dan sejak kecil. Kalau mungkin itu dilarang, mungkin akan kurang juga sih Pak. Iya, iya, iya. Ini Tribuners, ini tentu Ibu masih mau katakan ini sebenarnya edukasi dari keluarga. Karena memang edukasi itu tentu bukan di mana-mana. Sekolah cuma berapa jam, tapi di keluarga sebenarnya. Semua paling banyak adalah pendidikan di dalam Keluarga ya. Ya. Karena jangan sampai orang Nado bilang saya yang salah ini anak, orang biarkan dia bawa barang Siap, tajam betul. ya. Orang ini padahal ini nanti di besar akan berimbas hal yang tidak baik. Betul. Karena tentu Bapak. tidak ada mama atau papa yang ingin DP anak dipenjara karena ini kan. Betul. Paling tidak ditegur lah bahwa itu bukan mainan. Mungkin dari kecil kebiasaan sudah ditegur sehingga dia besar tidak terbiasa ya. Siap Bapak, karena kehidupan saya juga begitu dulu. Artinya kalau kita berbuat yang kurang ajar, artinya kenapa? Ya, Memaki ya. Jo, contohnya Ya, ya. saya. Memaki sama siapa? Ketahuan orang tua saya. Langsung. Sini. Mana bibirnya? Walaupun itu dikutik, itu tidak sekeras apapun, yang mana menandakan bahwa memaki itu tidak diizinkan. Itu ya. adalah tindakan yang salah. Sehingga sampai kapanpun juga tersugesti di otak kita ya bahwa kalau ini memaki tidak langsung bisa. stop, nggak jadi memaki. Itu kurang, artinya pelajaran dari kecil gitu. Iya. Tribuners, jadi ini bincang-bincang ini mau dikatakan ya tadi selain kekerasan terhadap perempuan juga terhadap anak. Ternyata ada anak-anak yang ya ini mungkin kurang kita bahas ya. Ternyata ada anak-anak yang masih usia di bawah 12 tahun yang sudah ya saya katakan tadi familiar dengan barang tajam dan membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain ya, dan tentu kalau dibiarkan ini membahayakan masa depan dia. Bagaimana kalau dia misalnya orang Nado bilang secucu orang, setikam orang, tentu akan diproses juga secara hukum dan berimbas ke
ke anak ini. Padahal anak ini tentu ya sebagai seorang manusia, kalau dia masih kecil kan dia belum bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dirinya ya. Masih ada orang tua, lingkungan yang membutuhkan untuk menuntun dia ya, menuntun dia, termasuk juga agama di masjid, di gereja, dimanapun ya, ikut membantu. Tapi orang tua yang paling utama ya, paling utama. Tribuners, tentu banyak hal yang ingin kita perbincangkan tadi sudah dimulai bagaimana Bu Asih ini ternyata memang di lingkungan kepolisian, sehingga walaupun pendidikan awal ya sebagai seorang di pendidikan guru, kemudian pindah kiblat menjadi kepolisian ya, kepolisian. Dan sampai saat ini tadi sudah diuraikan di awal perbincangan sejak di mana ditempatkan, kemudian sampai saat ini ya, tugas sehari-hari, tugas saat ini. Dan dikatakan ya, kebetulan ya Bu Asih selama ini banyak berkecimpung juga di PPA ya, kasus terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dan tadi sudah kita bahas beberapa kasus yang menjadi tren ya Bu Asih, beberapa kasus yang menjadi tren di Kota Manado. Tapi saya kira kasus-kasus ini kan juga selain di Kota Manado, ini menjadi tren untuk kota-kota besar di Indonesia ya. Betul. Kalau kita lihat di media online, kita lihat banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan, cabul, kasus pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan ya, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal ini yang banyak terjadi kalau kita baca bukan hanya di Manado, tapi ini perbincangan ini tentu khusus di Manado tadi, khusus di Manado ya. Di Manado tadi di off air ya, sebelum kita bincang-bincang, saya tanya ke Bu Asih bilang banyak juga di Manado, banyak juga di Manado. Ini tentu menjadi PR ya, PR bagi masyarakat, PR pemerintah, polisi, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena di negeri ini peran juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama sangat penting. Sangat penting. Dari cerita-cerita kita tadi ya Bu Asih, tentu berharap ya ini ada penanganan bersama ya. Penanganan bersama. Ada perhatian bersama ya dari terhadap anak-anak Indonesia. Betul. Bu Asih, terakhir ya. Ini kasus, katanya begini, kalau kasus-kasus pemerkosaan, cabul, apa benar memang pembuktiannya masih sulit? Itu gimana? Kalau mau dibilang sulit, sebenarnya enggak. Kalau mau dibilang enggak, kadang yang jelas Pak itu kan untuk fair, tetap itu akan dimintakan. Kemudian untuk bukti kan mengarah 184 KUHP. Itu ada enggak keterangan di situ? Mungkin saksi kan tidak harus saksi melihat, tapi saksi yang mendengar. Itu. Jadi tetap semua keterangan surat apa. Kalau itu memang terpenuhi semua, itu sebenarnya enggak lama. Karena ada juga yang memang kalau orang Manado bilang putar balik. Itu ada juga. Yang memang dia sudah dengan orang lain, dikiranya kok dengan orang lain itu nggak akan ketahuan lagi, karena di visum itu akan terbaca gitu. Artinya visum ini memang kondisi real yang secara medik ya, secara medik gitu ya, pasti akan diketahui hasilnya. Artinya orang Manado bilang hasilnya nggak akan mungkin berdusta ya, karena dokter yang memeriksa ini tentu yang sudah pengalaman dengan ini ya. Contohnya misalnya kita dipaksa ini. Setelah kita lihat hasil fairnya, ternyata robeknya jamnya bagus-bagus, kan nggak mungkin kalau paksaan itu, berarti ada wujud rayunya itu. Jadi misalnya cabul ya kalau dia itu ya. Itu kan tetap mau cabul, mau pemerkosaan, mau persetubuhan, semua pakai fair. Karena ada yang ngakunya cabul, tapi setelah kita periksa memang cabulnya ada dan persetubuhannya juga ada di situ. Karena mungkin dia takut, karena dia melakukan dengan pacarnya atau melakukan dengan orang lain, bahkan pernah melakukan dengan ayah kandungnya sendiri, dia tutupin semua. Baru yang kedua, karena misalnya dia baru melakukan, langsung lapor. Langsung lapor ini kan harusnya luka baru, kenapa sampai luka lama? Berarti kita kejar lagi ke belakang.
ditanya lagi ke ini ya. Iya. Ternyata Ini yang memang membuat sulit ya, membuat karena mau kan bilang tidak mudah sulit nggak juga, Pak. Artinya begini, dengan luka lama itu berarti kan sudah kejadiannya sudah lampau, karena ini lukanya udah lama. Berarti saya kejar kejadiannya ini kapan, siapa yang bikin saat itu. Karena yang bikin sekarang kan baru kenal, baru bikin. Sedangkan ini sudah ada luka lamanya, berarti kita kejar lagi. Selain itu siapa? Nah, ternyata itu orang yang dekat dengan dia yang melakukan itu. sering ya yang gitu-gitu ya. Itu jadi Ya ini juga ya, jadi mungkin ya di masyarakat dikatakan sulit. Sebenarnya kalau melihat keterangan dari Bu Asi ini sebenarnya bukan sulit, tapi ini dibutuhkan kejujuran. Kebuka aib yang lama. Iya, dan itu kan tidak mudah. Iya, itu Tidak mudah ya, tidak bisa aja ya mungkin korban lupa atau memang dia tidak mau cerita ya. Dia berharap yang itu nggak akan tergali kembali, terbuka kembali toh dikira kalau sudah kejadian itu sudah tutup, nggak ada bekas-bekasnya, ternyata itu ada, sehingga kita korek kejadian ke belakang. Itu yang mungkin ini ya, ini yang mungkin dikatakan ya tidak semudah yang dibayangkan. Memang pemeriksaan kan banyak, kita orang-orang awam ya di kepolisian tidak mengetahui bahwa ternyata pemeriksaan ya begitu dikatakan tadi ya hasil. Jadi, selain pelaku yang sekarang itu ternyata di depan itu ada pelaku. Ada pelaku lain. Itu gimana? Berarti dua pelaku yang sekarang dan ini yang dulu kena hukuman ya? Kalau memang ada, artinya orangnya ada, semua ada, langsung ya Pak bikin laporan. Laporannya. Tapi karena kan dengan orang yang berbeda, kejadian waktunya juga yang berbeda. Jadi kita bikin berkas berbeda. Jadi walaupun misalnya tuh antara kejadian pertama yang tidak dilaporkan dan kejadian yang kedua yang dilaporkan itu misalnya selisihnya sudah 6 bulan bahkan tahun. Tidak apa-apa. Tetap masih berlaku ya. Dan itu terjadi tetap semua masuk Pak, mohon izin. Iya. Karena kan pertama kan laporan yang terakhir ini ditutup-tutupi. Kenapa ditutup-tutupi? Bahkan mau dicabut laporannya. Kita bilang kenapa harus dicabut? Orang ini anaknya juga dipaksa kok, kita bilang. Iya. Orang tuanya. Ternyata setelah dilidik ternyata ada hubungannya di belakang, ya sudah. Ada kejadian sebelumnya yang berhubungan dengan orang dekat korban ya. Kita amankan semuanya sampai selesai pengadilan. Semua masuk di situ. Tribuners, saya kira menarik ya. Ini contoh-contoh maksud kita ya di perbincangan ini memang ada contoh-contoh kasus yang menunjukkan bahwa tidak mudah. Kadang-kala mungkin orang hanya menyalahkan kepolisian. Kadang-kala mungkin korban ini, kenapa ini kasus ini lama? Kenapa ini kasus ini lama? Kenapa ini begini? Ternyata itu dikatakan bahwa tidak mudah. Kadang-kadang yang orang lihat atau hasil laporan hanya A. Ternyata kasus ini sebelum A ini ada alur kasusnya di belakang ya. Biasanya kok Pak begini, masyarakat kalau sudah lapor, apalagi kita sudah tangkap, sudah lakukan penahanan, sudah selesai, sudah ditahan polisi. Padahal itu baru awal pemeriksaan. Mereka pikir sudah aman. Jadi kadang korban sudah nggak mau dihubungi. Iya. Terus gimana ya? Saya cari ya. Kalau carinya itu masih di dalam Manado sini enak. Artinya masih di dalam, misalnya walaupun ke Amurang, ke Kota Mobagu masih boleh. Tapi ada juga yang sampai keluar daerah, ke Ternate apa. Tuhan, terus bagaimana ini? Sedangkan kita sementara sudah tahan orang. Betul. Ya. Dan dia ada batas waktu penahanan. Ada batas waktu penahanan. Ya, apa boleh buat? Tetap saya hubungi. Kiranya bagaimana? Kan nggak mungkin dia, artinya nggak ada saudara di Manado. Jadi lewat saudaranya saya hubungi. Ini kasusnya ini mau diapakan? Kita bilang. Sedangkan saya ada keterbatasan waktu. Iya. Ya kalau begitu, saya kurang lapor pimpinan, ambil sikap. Bagaimana? Jadi, karena kalau mau lanjut juga korbannya sudah di Ternate, bagaimana? Sudah di luar daerah Pak. Tapi pikir, kalau dikiranya kalau sudah jadi masih ada masyarakat ternyata yang melaporkan ya sudah di penjara atau pelaku sudah di penjara pelaku. Dikiranya kalau sudah di penjara di pelaku itu ini habis, padahal itu baru awal penanganan. Belum ada di jaksa, belum. Pusing juga ya Bu. Ya itulah kendalanya. Tapi ya kita kan artinya banyak juga, walaupun banyak kasus, kita juga artinya ada teman-teman jadi sharing sekarang, apalagi dengan WA atau apa, lebih mudah sebenarnya ya dengan banyak fasilitas ya
untuk membantu kerja-kerja kepolisian Kejahatan banyak, ya, tapi kita juga untuk terbantu ya, fasilitas ya, terbantu. terbantu. Dan Tribuners sekali lagi tentu banyak cerita yang mungkin boleh dikembangkan dengan Ibu Asih, dengan maksud adalah menginformasikan ke masyarakat ya terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, bagaimana menangani, dan tadi inspirasi sebenarnya awal ya bagaimana ya kita berpikir yang positif, berusaha perempuan menjadi perempuan yang di berbagai profesi termasuk kepolisian. Tapi sekali lagi bincang-bincang ini dibatasi oleh waktu, dan seperti biasa sebelum saya menutup bincang-bincang ini saya berikan kesempatan ke Ibu Asih, ada closing statement apa saja imbauan ke perempuan atau gimana, silakan. Kalau itu kita sebagai perempuan artinya begini, coba kita berupayalah untuk ya jangan cuma tinggal diam, kita harus belajar. Kalau belajar itu kan tidak terbatas, jadi kita belajar dari mana saja itu bagus. Jadi tidak harus belajar di sekolah, belajar di lingkungan juga bagus. Dan untuk misalnya profesi, kalaupun tidak jadi polisi, kan yang lain-lain juga masih banyak yang bagus. Itu tergantung dari kemauan kita sendiri, hati kita mau kemana. Semua itu lapangan kerja bagus, dan semua pasti akan menghasilkan. Artinya setiap kali walaupun artinya kita nggak bisa masuk pegawai, kita nggak bisa masuk polisi, dengan wira swasta itu hasilnya biasa lebih dari itu. Misalnya kalau rupa ibu-ibu mungkin ada keterampilan di rumah, ya, mau memasak, menjahit. Karena sekarang memasak itu hasilnya Pak luar biasa, mohon maaf gitu. Kemudian menjahit. Asal tekun ya. Asal tekun, menjahit, kemudian buka salon apa. Jadi jangan langsung ketemu kita kok nganggur gak ini. Kita tetap berupaya. Kita tekunin, semua akan menghasilkan itu. Jadi nggak usah cuma artinya kita karena ini kita mau masuk pegawai karena susah. Anaknya orang susah, semua kita juga yang dulunya orang susah, tetap kita ingat, kita berusaha kuat, dan ingat itu jangan pernah mengeluh. Kalau tidak pernah mengeluh, kita tidak akan pernah susah itu. Semua akan lancar. Pokoknya sesusah apapun, tidak ada yang susah. Intinya satu, jangan pernah mengeluh kemanapun dimanapun itu. Jadi tetap semangat, salam sehat. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita dengan tema suka duka polisi perempuan ya di edisi perempuan inspiratif. Dan tentunya saya Asli Bintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada AKP Marni Asih SE yang saat ini sebagai pejabat sementara ya di PS Kabak Perencanaan Polresta Kota Manado, Polresta Manado. Dan sekali lagi tentu saya mengucapkan terima kasih karena sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di Tribun Bakudapa, dan tentunya kami berharap apa yang kami perbincangkan ini boleh menginspirasi akan para Tribuners, terutama terkait dengan kasus-kasus perempuan dan anak, dan juga bagaimana menginspirasi perempuan seperti dikatakan Ibu Asih tadi untuk bekerja apa saja, gunakan kreativitas, inovasi sehingga boleh maju ya, boleh maju. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu lagi pada besok hari tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Jaga aset, jaga anak kita, itu adalah aset kita. Ya. Dan mata lokal menjangkau Indonesia.